warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ama. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur di dalam musik. Nah, di sini Pak Ama menjelaskan ada 5 unsur. Ya, yang pertama ada melodi, yang kedua ada ritme, yang ketiga harmoni, yang keempat dinamik, dan yang terakhir adalah tangga nada. Nah, di sini Pama akan mencoba menjelaskan satu persatu ya. Oke, yang pertama kita masuk di unsur melodi ya. Melodi itu adalah tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam sebuah musik ya. Jadi setiap musik itu pasti ada melodinya. Nah, di dalam sebuah melodi itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada pitch, yang kedua ada duration, yang ketiga ada tone. Apa itu pitch? Pitch itu adalah tinggi rendah nada dalam suatu bunyian. Nah, bunyi ini bisa bersumber dari instrumen-instrumen musik ataupun suara. Jadi kalau suara kita false, itu artinya suara kita nggak pitch tuh, nggak tepat gitu ya. Terus yang kedua ada aspek duration ya. Yang pasti duration itu kan durasi ya, waktu. Jadi not-not yang berkembang di melodi tersebut itu dalam selang waktu tertentu. Di situ juga ada aspek yang ketiga, tone ya. Tone itu nada ya. Tone itu nada. Jadi not-not tersebut itu dihasilkan dari berbagai macam bunyi. Jadi setiap bunyi itu ya itu tone gitu ya. Nah, di dalam unsur yang kedua ini adalah ritme. Ya, ritme itu adalah rangkaian gerak yang beraturan dalam sebuah musik ya. Dan dia juga membentuk pola irama dan ayunan birama. Nah, maksudnya apa sih? Nah, kita bahas dulu ya. Di dalam ritme itu ada 3 aspek. Yang pertama ada not. Not itu nada ya. Not itu nada. Terus ada ketukan ya. Ketukan itu adalah pola hitungan di dalam sebuah musik atau birama ya. Birama itu seperti misalnya lagu kebangsaan kita Indonesia Raya itu 4/4. Jadi ada 4/4, ada ya jenis-jenis lainnya masih banyak lagi, ada yang 2/4, ada yang 3/4 gitu. Nah, itu birama. Jadi ada suatu aturan ya di dalam sebuah musik itu ketukannya. Jadi rangkaian gerak ini secara teratur gitu, yang sudah diatur gitu. Yang ketiga tempo ya. Ketukan dan tempo itu beda ya. Jadi tempo itu adalah kecepatan musik yang disesuaikan. Kalau ketukan itu pola hitungannya, kalau tempo itu sebuah kecepatan musik itu gitu. Oke, yang ketiga ada unsur harmoni. Ya, harmoni itu adalah bagian yang melibatkan nada atau akor ya yang berlangsung secara terus-menerus dan nada ini selaras. Jadi kalau kita melihat contohnya paduan suara. Nah, paduan suara itu memiliki suara 1, suara 2, suara 3. Nah, itu terjadilah harmoni. Makanya biasa orang disebut dengan harmonisasi. Nah, di dalam harmoni ini Pak Ama membagi menjadi 3 aspek lagi. Yang pertama ada interval, yang kedua ada kunci atau akor ya, yang ketiga adalah skala. Interval ya, interval itu jarak antara 2 buah nada. Contoh, nada C ke nada D itu ada jarak ya, ada jarak. Jadi dari not 1 ke not kedua itu ada jarak. Nah, ini yang disebut dengan interval. Yang kedua akor.
Akor itu serangkaian not ya yang mengatur keharmonisasian tadi ya suatu melodi dalam interval tertentu. Jadi akor itu ya yang tadi saya sudah sampaikan, ada suara 1, suara 2, suara 3. Nah, artinya dalam not-not ini menjadi satu padu, menjadi sebuah akor. Terus yang ketiga ada skala. Skala itu sekumpulan not ya. Nah, sekumpulan not ini menjadi kerangka, suatu kerangka gitu. Contohnya ada skala mayor, ada skala minor, jadi macam-macam tuh not-not aturan skalanya gitu ya. Oke, lanjut. Unsur dinamik ya, dinamik ini adalah tanda untuk menyatakan keras dan lembutnya pada sebuah lagu yang dinyanyikan. Jadi dinamik itu di sini berbagai istilah-istilah ya. Biasanya ini dalam sebuah notasi musik ini ada nih. F kecil itu forte itu artinya keras. Terus ada P piano artinya lembut gitu. Nah ini kalian foto saja lah ya. Ini tentang istilah-istilah di dalam dinamik. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir kita masuk di tangga nada. Nah, tangga nada ini adalah urutan dari sebuah nada-nada yang tersusun. Jadi dalam tangga nada itu dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama ada tangga nada diatonik. Ya, yang bisa kalian lihat di sebelah kiri kalian. Tangga nada diatonik itu terdiri dari 7 nada. Yang sudah kita tahu ya, itu do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu terdapat 7 nada. Nah, di dalam tangga nada diatonik ini masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonik major dan tangga nada diatonik minor. Jadi ini ada rumus-rumusnya tersendiri ya, tapi kita nggak bahas hari ini, nanti next bahas. Yang kedua ada tangga nada pentatonik ya. Pentatonik itu biasanya di lagu-lagu etnis Indonesia ya, terutama musik-musik gamelan itu biasanya identik dengan tangga nada pentatonik. Nah, yang namanya penta itu 5 ya, jadi terdiri dari 5 nada pokok, yaitu do, re, mi, sol, la. Jadi di dalam pentatonik ini menghilangkan fa dan si. Nah, di dalam tangga nada pentatonik ini masih dibagi lagi nih menjadi 2, yaitu ada slendro dan pelot. Nah, ini juga ada aturan-aturan tersendiri, ada ciri khas tersendiri di dalam sebuah tangga nada ini gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi tangga nada jenis lainnya gitu, tapi yang Pama bahas hari ini adalah tangga nada secara general ya, diatonik dan pentatonik. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pama sampaikan ya. Minggu depan Pama akan mengadakan PH ya, penilaian harian. Jadi apa yang sudah Pama bahas dari minggu lalu sama hari ini ya, mohon untuk dipelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.